Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, hari ini kita akan melakukan pengendalian gulma pada tanaman padi. Hari ini saya akan uji coba menggunakan produk dari Jawa Agrindo Internasional. Kita menggunakan herbisida Pyribex 400 SC. Jadi ini. Terus kemudian yang satunya ini, ya. Ini satu paket ya. Ini satu paket. Ketika kita beli herbisida ini, itu paket combo. Jadi di dalamnya sudah ada dua jenis obat ini. Jadi kita nanti tinggal mix di dalamnya. Kemudian kita aduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam tangki, sebelum kita lakukan penyepraian. Jadi kira-kira gulma apa saja nanti yang bisa teratasi oleh herbisida ini? Oke, saksikan terus, pantengin terus hingga akhir, dan jangan lupa kalau ada rekomendasi teman-teman kira-kira herbisida apa saja nanti yang bisa kita aplikasikan untuk tanaman padi, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar kira-kira apa yang akan direview selanjutnya. Oke, kita lanjut ke penyepraian. Ini setelah 1 minggu pasca penyepraian. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa gulma yang bisa kita kendalikan. Ini salah satunya kalau orang Jawa bilang gerinting. Ya. Itu juga bisa kita kendalikan. Hanya saja mungkin satu kelemahannya ketika kita menggunakan produk ini, ada beberapa gulma yang berdaun lebar. Entah ini saya tidak tahu apakah ini dosisnya kurang atau bagaimana. Kemarin saya menggunakan dosis 20 mili. Itu saya masukkan ke dalam sprayer yang 20 liter. Tidak tahu kalau penggunaannya untuk 16 liter, tapi kemarin saya menggunakannya untuk sprayer yang 20 liter. Tapi alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan lah. Nah, saya ada kayak ini, kalau orang Jawa bilang ini wewean. Ini tidak semuanya, cuman dia memang ada beberapa yang pertumbuhannya terhambat. Ya, sekarang kita lihat, kita bergeser ke sini. Nah, yang ini kalau orang Jawa bilang ini jawan. Ini juga kita bisa kendalikan dengan produk ini. Jadi ini salah satu penanganan gulma pada padi sawah. Dan alhamdulillah untuk padi sendiri tidak kontak, masih bagus. Memang pada kenyataannya di lapangan tidak semua gulma bisa dikendalikan hanya dengan satu herbisida. Mungkin nanti kita perlu mix dengan yang lain atau seperti apa. Untuk kedepannya kita akan uji coba lagi. Oke, kita bergeser ke tempat yang lain.
Dan ini sebenarnya untuk gulma berdaun lebar, ada juga yang bisa mati seperti ini. Mungkin saja kemarin dosisnya yang kurang atau seperti apa, tapi ini ternyata setelah saya lihat mati juga. Sama satu hal lagi, ada jenis gulma teki-tekian yang bisa kita kendalikan dengan herbisida ini. Salah satunya ini mungkin ya di sini. Ini kita bisa lihat. Ini teki-tekian ya. Ya ini. Ini juga mengering. Jadi banyak gulma yang bisa kita kendalikan dengan herbisida ini. Dan cukup efektif. Alhamdulillah untuk padi juga. Hanya saja kemarin saya beberapa kali uji coba, saya coba spray 2 kali. Yang satunya saya spray pada sore hari, yang satunya saya spray pada pagi hari. Dan hasilnya memang berbeda ketika kita melakukan penyepraian di pagi hari dan sore hari. Lebih efektif kita lakukan penyepraian pada pagi hari. Jadi ini rumput jawan kalau orang Jawa bilang tadi, seperti ini. Untuk penyepraian selanjutnya saya akan uji coba, saya mix dengan herbisida yang khusus untuk gulma berdaun lebar. Oke, terima kasih. Demikian untuk sementara review herbisida dari Java Green. Saya kira ini nanti bisa menjadi alternatif atau pilihan bagi rekan-rekan petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.